atau masuk notifikasi WhatsApp. Baik, Roma 1 ayat 16 sampai 17. Tidak panjang, hanya 2 ayat. Bolehlah kita baca bersama-sama ya. Di screen juga sepertinya ada. Baik. Nah, ini dia. Ayo boleh kita baca Roma 1 ayat 16 sampai 17. 1, 2 ya. Sebab aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Siapa yang mau menjadi orang benar, mau benar atau dibenarkan, atau hidup karena pembenaran. Baik, Bapak Ibu, kami sekarang sama dengan Pak Kosma statusnya, sama-sama evangelis. Beliau duluan, beliau senior. Jadi kami ditahbiskan bulan Juni kemarin di Bali, dan Ibu mana Ibu ini? Oh, beliau juga senior kami. Kita sekarang sama-sama menjadi alat Tuhan, dipakai untuk memberitakan Injil kemana saja. Dan Injil itu adalah Injil sejati. Nanti kita akan belajar bagaimana Injil sejati diberitakan. Bapak Ibu, ada seorang pemuda Kristen di negara yang anti Kristen. Dia berani menyimpan dan membaca Alkitab secara diam-diam. Ini konteksnya tentang tadi bahwa kita memiliki tidak malu terhadap Injil. Ia tahu bahwa kalau dia tertangkap, ia bisa dipenjara. Tapi dia berkata begini, iman saya lebih penting daripada rasa aman saya. Inilah contoh hidup oleh iman. Siapa yang masih malu menjadi Kristen? Justru kita bangga menjadi Kristen. Katakan apa? Galatia 2 ayat 16. Bahwa manusia dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Ingat baik. Manusia dibenarkan bukan melakukan hukum Taurat. Kenapa dikatakan demikian? Hukum Taurat ada berapa? Ada berapa hukum Taurat? 10. Ingat baik. Dari 10 hukum Taurat ada 613 pasal turunannya dan ribuan aturan hidup yang diberikan kepada bangsa Israel. Dan itu juga menjadi bagian kita seharusnya. Sanggup lakukan? Saya kasih contoh. Jangan mengucapkan saksi. Siapa yang tidak berbohong dalam seminggu ini bisa selamat. Satu saja terluput dari hukum Taurat tidak selamat. Jadi bukan karena melakukan hukum Taurat kita bisa selamat. Katakan amin. Melainkan hanya karena iman dalam siapa? Kristus Yesus. Itulah yang dibenarkan. Bukan karena kita sudah melakukan hukum Taurat. Nggak akan mampu Bapak Ibu. Nggak akan mampu. Kita mau tahu dulu konteks surat Roma yang dituliskan di Roma 1 ayat 16 sampai 17 ini. Paulus menulis kepada jemaat di Roma untuk memperkenalkan Injil yang dia beritakan. Bahwa keselamatan hanya karena iman, bukan karena hukum Taurat atau usahamu dan usahaku. Tidak ada keselamatan karena perbuatan. Amin. Tidak ada keselamatan hanya karena usaha kita. Tetangga kita yang begitu. Perbuatan baik, perbuatan salah, berat
ditimbang? Kalau lebih berat yang baik masuk? Kalau lebih berat yang salah masuk? Kalau imbang kemana? Tengah-tengah, Pak. Tidak ada perbuatan baik yang menyelamatkan. Tidak ada usahamu. Maaf. Tidak ada usahamu dan usahaku yang membuat kita selamat atau dibenarkan. Habakuk 2 ayat 4 katakan apa? Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Supaya kita benar-benar menerima Injil yang sungguh-sungguh. Jadi jangan pernah lagi kita berpikiran, udah terima selamat ya selamatlah, sekali selamat selamat selamanya. Dengar baik. Benar kita ini menjadi orang yang dibenarkan, tetapi belum tentu keselamatan itu tinggal selamanya kalau engkau tidak mengerjakan keselamatan itu. Amin. Tentang konteks surat Roma ini, kita harus tahu bagaimana pemahaman beriman yang sesungguhnya. Saya mau tanya, ada nggak orang sakit pergi ke dukun? Saya bukan mau bilang yang di sini, di luar sana. Ada nggak orang yang sakit itu pergi ke dukun? Ada. Ada nggak orang sakit itu yang pergi ke Tuhan Yesus? Untuk apa beriman kalau penekanannya hanya untuk sakit sembuh? Memangnya kita anggap Yesus itu dukun? Ini mengerikan sekali, dengan sadar atau tidak sadar. Dengan baik, bedakan percaya dan beriman. Karena iblis juga percaya nggak sama Yesus? Kalau hanya sekedar percaya, kita nggak lebih dari iblis. Maaf, hari ini harus keras. Karena kita bukan lagi bayi rohani yang minum susu. Kita harus makan nasi keras hari ini. Amin. Amin. Kalau nanti Pak Pos malah bersama Pak Gem, hari ini kayaknya kami harus makan bukan kerikil, Pak. Kita hanya makan nasi keras. Siapa yang pernah baca Lukas 17 ayat 11 sampai 19? Gak akan mungkin kita gak pernah baca ini. Ini sangat bagus ketika Yesus mengajar Petrus dan teman-temannya. Itu, atau ada juga mungkin kurasa yang lupa ini ya. Lukas 17 itu ayat 11 sampai 19 itu tentang 10 orang kusta yang datang kepada Yesus. Ini kita jujur. Yang 10 orang kusta itu datang kepada siapa? Yesus. Sama kayak kita juga kan. Hari ini kita datang kepada siapa? Yesus. Ikuti terus perjalanan cerita ini. Berapa orang dari yang 10 sakit kusta itu yang percaya Yesus bisa sembuhkan? Semuanya. Semuanya percaya. Yang hadir di sini semuanya juga percaya? Oke, ikuti terus perjalanannya. Tolong kritisi, mana Injil yang benar, mana Injil yang tidak benar. Mana Injil yang murni, mana Injil yang tidak murni. Semua mereka percaya kepada Yesus akan menyembuhkan mereka. Mereka berarti semua mereka mempercayakan masalahnya sama Yesus. Amin. Perhatikan. Semua mereka mempercayakan masalahnya kepada Yesus. Akhirnya, berapa orang yang mempercayakan hidupnya kepada Yesus setelah mereka sembuh? 1 orang. Ada di sini tuh. Di sini yang 9 orang atau yang 1 orang? Yang 1 orang. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Di sini banyak yang terpanggil atau yang sedikit yang terpilih itu? Sedikit yang terpilih. Haleluya. Nanti kita uji. Baik.
Katanya dari sedikit yang terpilih itu baik, nanti kita uji. Kalau Anda berkata, aku sakit kanker, saya percaya Yesus menyembuhkan saya, itu bukan beriman. Beriman itu mempercayakan hidupnya sama Yesus. Percaya itu mempercayakan masalahnya sama Yesus. Dan mayoritas orang di gereja mempercayakan masalahnya sama Yesus, tetapi tidak mempercayakan hidupnya sama Yesus. Karena apa? Kalau nggak sembuh, kan ada dalam hatinya, nggak jelas Yesus itu. Aku sudah doa puasa, tapi tidak sembuh. Jangan sesat Bapak Ibu. Doa puasa kalau untuk sembuh, doa puasa kalau untuk miskin jadi kaya, doa puasa kalau untuk kebaikan anak-anakmu, doa puasa hanya untuk keberhasilanmu, kalau doa puasa hanya untuk engkau bisnisnya bagus, itu bukan orang beriman. Tetapi kalau doa puasamu untuk engkau bertobat, meninggalkan kebiasaan lama, berubah, itu baru beriman. Katakan amin. Amin. Ah, ini mantap ini, kuat aminnya. Di tempat lain ada berat dia amin, karena sulit dia berubah. Kalau hidup ini hanya sekedar sakit sembuh, aduh, gampang kali sama Yesus, gampang kali. Ajudannya perwira yang sakit itu, kemudian yang memegang jubah Yesus, perempuan yang pendarahan selama 12 tahun, sembuhnya apa kata cerita di Alkitab? Mudah nggak? Perlu nggak dia operasi? Perlu nggak dia kemo? Benarlah kita menjadi orang pengikut Kristus yang seturut dengan Injil sejati. Amin. Amin. Injil adalah kekuatan Allah yang apa katanya? Menyelamatkan. Itu di Roma 1 ayat 16. Paulus menyatakan bahwa dia tidak malu terhadap Injil. Karena apa? Karena Injil itu dunamis, atau kekuatan Allah yang menyembuhkan. Dinamit itu kan biasanya dipakai untuk apa? Meledakkan kan? Itu berarti dia ada punya kekuatan. Itulah Injil. Dia punya kekuatan untuk menyelamatkan. Bapak Ibu, dunia secara universal menganggap salib itu sebuah kebodohan. Tapi bagi orang percaya, Injil adalah kekuatan hidup yang apa katanya? Membebaskan dari dosa. Masih ada orang yang membilang dirinya tidak berdosa? Sulit. Kalau Anda ingin dibebaskan dari dosa, jangan pernah malu dengan Injil. Itu pesan firman Tuhan pada hari ini. Kalau ada seorang pecandu narkoba yang bertobat setelah dia mendengarkan Injil dan kini menjadi penginjil, itu salah satu kekuatan Injil. Bukan karena dia hebat, bukan. Itulah kekuatan Injil yang mengubahkan. Keselamatan untuk siapa? Keselamatan untuk orang Yahudi saja? Bukan. Keselamatan itu bagi semua orang percaya. Tidak terbatas hanya untuk Yahudi, tetapi juga untuk Yunani atau non-Yahudi. Ini menyatakan universalitas Injil. Siapa yang orang Yahudi di sini? Tapi kenapa kita bisa mendapatkan janji keselamatan? Itulah universalitas Injil. Bukan hanya untuk orang Yahudi. Tidak ada orang yang terlalu jauh dari jangkauan kasih Allah. Tidak peduli latar belakang
kehidupan masa lalu, tidak peduli suku kita apa, tidak peduli dengan keburukan masa lalumu, tidak peduli dengan latar belakang kejahatanmu dulu. Tuhan tidak terlalu peduli dengan latar belakangmu, karena Tuhan jauh lebih peduli dengan latar dan masa depanmu. Amin. Saya mau kasih gambaran, kalau memang keselamatan itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi kita juga berhak untuk itu. Harus ada di dalam pertobatan dan pengampunan. Katakan amin. Supaya kita, begini Bapak Ibu, kalaupun kita sudah dijanjikan keselamatan, bukan berarti tidak mungkin kita jatuh ke dalam dosa. Amin. Tapi jangan mau tinggal di dalam dosa. Lukas 24 ayat 47 katanya begini, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Dengar baik, berita apa yang harus disampaikan? Nas ini mengatakan bahwa pertobatan dan pengampunan dosa yang harus diberitakan, bukan kesembuhan, bukan berkat, bukan kesuksesan. Itu tidak terlalu penting untuk diberitakan. Yang perlu diberitakan adalah pertobatan dan pengampunan. Kita masuk gereja, keluar gereja, minggu depan masuk lagi gereja, keluar lagi dari gereja. Ada family altar, bukan? Setiap hari Jumat, Rabu, Jumat ada PA ya. Ini rutin kita lakukan, keluar masuk gereja. Tapi masih tetap memarah. Tapi masih tetap membohong. Malasnya pun auzubillah bin jalil. Aduh, Kristen apa kita ini? Yang mau bertobat angkat tangan. Janji ya, bugem nanti catat. Siapa yang angkat tangan, perhatikan Bu. Katanya yang mau berubah itu ya. Jangan kita capek kali kita masuk keluar dari gereja ini. Kalau istri pun di rumah kita marahi, atau ibu-ibu masih merepet aja kerjanya dari terbitnya matahari sampai terbenam. Contoh supaya bertobat dan mengalami pengampunan. Mana lebih sukacita, memberi atau menerima? memberi. Serius. Nanti kalau kita uji, lebih enak rupanya menerima. Firman Tuhan katakan apa? Lebih bersukacita memberi daripada menerima. Baik. Rata-rata orang Kristen suka memberi atau suka menerima? Pengakuan yang tulus, bukan saya yang bilang. Ini akan membuat orang pelit mulai tersinggung. Agak sulit dia buka dompetnya, pasti tersinggung. Di sini nggak ada. Amin. Nggak ada yang ngaku maksudnya. Ciri-ciri hidup itu adalah memberi. Kita mau kasih pelajaran ringan, tapi ini mungkin akan membuat kita akan mulai berpikir. Ciri-ciri hidup itu memberi. Coba perhatikan lampu yang di atas kita ini Bapak Ibu. Kenapa dia dikatakan hidup? Karena dia memberi apa? Terang. Perhatikan AC yang di samping. Dia hidup atau mati? Dari mana kita tahu dia hidup? Karena kasih kesejukan. Perhatikan mic ini. Kenapa di speaker itu ada suaranya? Dia membuktikan hidup atau mati? Kalau yang copot tadi,
Amati. Berarti yang hidup itu harus ada jam dinding kita, itu jam dinding kita. Bergerak dia. Itu hidup atau mati? Apa buktinya? Dia memberi informasi waktu. Ingatkan juga waktu saya kalau kelebihan ya, kalau udah kepanjangan. Kalau ukuran hidup itu adalah memberi, sekarang pilihlah menjadi orang Kristen yang bersuka cita itu memberi atau menerima. Memberi. Kan udah berubah kan? Tadi lebih enak menjadi orang yang itulah yang namanya diubahkan. Amin. Berubahlah supaya menghasilkan buah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu enaknya jadi orang Kristen. Jadi jangan mau kalian tinggalkan. Amin. Kebenaran Allah itu akan dinampakkan melalui iman. Roma 1 ayat 17. Di dalam Injil dinyatakan bahwa keselamatan adalah karena iman. Dan dari awal hingga akhir, dari iman kepada iman, tidak ada yang lain. Kata kuncinya, bagian terakhir, orang benar akan hidup oleh iman. Ayo sama-sama kita katakan. Orang benar akan hidup oleh iman. Agak guit yang sampingnya, bahunya pegang. Dengar baik, orang benar akan hidup oleh iman. Bilang, ayo, bilang. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena apa? Orang benar itu bukan karena perbuatannya benar, bukan. Tetapi karena dibenarkan oleh imannya. Hidup oleh iman berarti mempercayakan seluruh hidup kita ini kepada Tuhan. Bukan hanya percaya secara intelektual. Kan banyak orang percaya itu karena jauh kali di Alkitab. Pokoknya apa yang tertulis, oh di sini itu tertulis. Setiap Pak Bosma bilang, aku akan menanggung segala perkara di dalam Tuhan. Oh tahu aku itu di Filipi 4:13 itu. Pokoknya tahu dia semua. Ya kan? Tapi itu bukan hidup benar, bukan. Itu pembenaran. Jadi semua nanti akan digunakannya nats Alkitab untuk pembenaran. Siapa kenal Abraham? Bukan pendeta HKBP yang baru pensiun. Ini Abraham, bapak orang. Abraham yang percaya janji Allah walaupun secara manusiawi mustahil. Masih ada enggak orang seperti Abraham sekarang? Umur 100 tahun. Jangankan 100. Aku pun 57 sekarang udah payah jalan lama. Bayangkan 100. Dikasih Tuhan dia anak, enggak jelas juga. Aku dikasih ngurus anak, umurku 100 tahun. Sarah umur berapa pada waktu itu? 90. Bayangkan 90, menopause Menopause umur berapa umumnya? 55. Bayangkan menopause zaman sekarang ibu-ibu, ada yang umur 60 tahun ke atas? Ada yang umur 60 tahun ke atas di sini? Ada yang 60? Bayangkan kalau ibu-ibu yang umur 60 tiba-tiba datang edaknya, kayak lain ku tengok. Nadingkan depan matamu katanya. Kira-kira secara umum apa yang kita bilang kalau ada lagi ibu-ibu umur 65 sekarang hamil? Sarah umur 90. Umur 80 biasanya wanita sudah bongkok. Bayangkan orang bongkok dan kurus ada hamil. Itu seperti sarang lebah. Iya, bentuknya begitu. Kira-kira itu beriman atau percaya? Abraham yang percaya janji Allah walau secara manusia mustahil, itulah yang dialami.
Makanya tidak salah Abraham itu mendapat sebutan bapak orang. Mari jadikan iman sebagai gaya hidup. Bertobat itu bukan sekali seumur hidup, ingat baik. Tetapi hidup setiap hari oleh iman, mengandalkan Tuhan dalam keputusan, relasi kita dengan Tuhan, dan masa depan kita yang sudah diatur Tuhan. Amin. Jadi jangan bilang aku bertobat tahun 2005. Waktu itu gara-gara pacarku datang dan aku dibilangnya, aku mau samamu kalau kau berhenti merokok. Itulah pertobatanku. Bapak Ibu, bertobat bukan sekali seumur hidup. Bertobat itu seumur. Tetap taat saat tidak mengerti, memberi ketika berkekurangan. Ingat baik. Persembahan siapa yang dipuji oleh Yesus? Persembahan janda. Berapa duit? 1 duit. Kalau Anda memberikan dari kelebihanmu, itu mah biasa. Seberapa banyaklah sama PT Wilmar kalau nyumbang ke gereja ini, misalnya dikasihnya 100 juta, kecil kali yang tadi itu, pendapatannya pun hampir 10 miliar setengah hari. Kalau memberi dari kelebihanmu, engkau masih biasa. Tetapi engkau memberi ketika berkekurangan, itu luar biasa. Amin. Tetap melayani meskipun tidak dihargai. Ini payah ini, agak malas dia senyum kalau udah dibilang kayak gini. Entah macam mana pun bugem ini, udah rajin awak datang latihan. Semua lagu tahu aku tukar kunci sampai tukar gigi, tapi nggak ada sedikit pun perhatian ibu gem ini. Selalu melayani meskipun tidak dihargai. Itu yang membuat iman menjadi gaya hidup. Amin. 2 orang. Amin. Nah itu baru mantap, beri kemuliaan bagi Tuhan. Supaya setelah pulang dari sini nanti hari ini kita mendapat sesuatu. Tuhan, aku mau berubah. Begini gaya hidup beriman yang mau berubah dan diubahkan. Capek enggak capek, ngantuk enggak ngantuk, pagi baca Alkitab dan saat teduh. Bisa? Bisa. Borak belum. Apalagi tadi malam baru meriah aja. Dikasih pula lagi mangan padungoi kan? Itu bisa pulang jam 11 sampai di rumah jam 12. Rupanya masih buka TikTok. Siapa yang membuka TikTok, WA, Instagram dan lain-lain dalam sehari lebih dari 1 jam? Alah pura-pura kalian. Mana lebih lama waktu kalian habis baca Alkitab atau buka TikTok? Berapa jam tahan buka TikTok sama lihat status orang? Baca Alkitab? Kujamin 1 pasal, tidur dia di pasal di pertengahan. Makanya ada orang yang bilang, kalau kau payah tidur, baca Alkitab. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Jangan sesaat. Kayak mana Kristen kita ini? Kenapa harus baca Alkitab setiap hari? Karena kita sedang mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Amin. Kita bukan sekedar percaya Tuhan. Apa tadi kita katakan? Kalau hanya sekedar percayanya, iblis pun
Dan dia gemetar. Ini kalian percaya tapi nggak gemetar juga. Masih daripada iblis berarti. Baca Alkitab itu gunanya karena kita mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Mulai besok malas atau rajin? Rajin. Catat. Bukan. Kalau masih malas baca Alkitab, Anda tidak beriman. Khotbah kayak gini memang kurang populer, kurang disenangi. Nggak usah lagi datang Pak di situ, bikin repot aja itu. Lalap baca Alkitab, lalap baca Alkitab. Siapa yang sudah selesaikan Kejadian sampai Wahyu? Haleluya. 1, 2. Gawat gitu ini. Saya bukan mau katakan begini. Bukan berarti orang yang sudah baca Kejadian sampai Wahyu dia paham dengan Alkitab. Tapi ingat baik, dia sedang berupaya mempercayakan hidupnya kepada Tuhan lewat baca firman Tuhan. Orang yang sudah menyelesaikan dari Kejadian sampai Wahyu saja belum tentu mengerti. Apalagi bertobat. Amin. Agak sulit memang amin kalau untuk itu. Saya sadari itu karena saya pernah begitu dulu. Mari berubah. Banyakkah orang yang datang ke gereja dan suka menyembah? Banyakkah orang yang datang ke gereja dan suka berbahasa roh? Banyak. Tapi tidak banyak yang suka baca Alkitab. Ada banyak orang ke gereja menyembah, terharu, angkat tangan sampai nangis-nangis. Tapi di rumah istrinya sama anak-anak dibikinnya nangis. Itu bukan orang beriman, guys. Kalau kita berdoa, kita sampai menangis untuk Yesus akan sembuhkan kita, tetapi engkau tidak yakin menjadi orang benar karena dibenarkan oleh Yesus. Itu ciri-ciri orang menghina Tuhan itu. Kalau hanya sekedar menangis meminta sembuh dari Tuhan, tetapi engkau tidak minta supaya dibenarkan oleh Tuhan, itu ciri-ciri orang yang menghina Tuhan. Karena engkau akan membuat Yesus jadi dukun. Ini peringatan kepada kita bapak-bapak. Bapak-bapak, iya nggak ada lagi bapak-bapak sih, tinggal mama-mama semua. Bapak-bapak, gitulah. Ada satu orang. Cuma satu orang yang tegas ini bapak-bapak. Kekuatan kita bapak-bapak ini di kesabaran dan di ketenangan. Jadi kalau kita bapak-bapak ini di rumah masih suka marah-marah, marah sama istri, marah sama anak, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung kok sedikit-sedikit. Itu kita masih kekanak-kanakan. Kita belum bisa jadi imam. Dengar baik. Kalau kita menyebut diri bapak-bapak adalah imam, konsekuensi logisnya, Anda menyandang imam berarti Anda harus paling rohani daripada seisi rumahmu. Katakan amin. Itu Kristen. Jangan kalian anggap paten kali bapak-bapak itu disebut imam. Kalau disuruh berdoa ada family altar di rumah, maka wajar yang bikin mah. Daripada nanti aku yang kau suruh berdoa, aminnya besok. Ada nggak bapak-bapak begitu? Masih ada bapak-bapak yang nolak berdoa.
di GSKI Boko Anggur? Nggak ada lah ya. Takut pun nggak ada yang ngaku. Berto, bapak-bapak yang belum kembali ke frekuensi, ayolah. Kekristenan kita ini jangan hanya disebutan atau hanya digelar. Kekristenan kita ini harus di kelakuan, bukan di kehidupan saja kekristenan itu, tetapi juga di perlakuan setiap hari. Kekristenan itu bukan angan-angan. Jadilah gaya hidup yang beriman itu menjadi bagian dari hidup. Amin. Tadi di awal saya tanyakan, siapa yang masih malu terhadap Injil? Rasul Paulus mewajarkan hari ini kepada kita. Tidak malu terhadap Injil. Mau di sekolah, masih ada di sini anak-anak yang masih sekolah? Ada? Oke. Mau di sekolah, mau di tempat kerja, bahkan di media sosial, berani bersaksi. Media sosial siapa yang setiap harinya, nggak usah setiap hari, minimal sekali seminggu dia posting tentang kebenaran firman. Oke, good. Ingat baik, jangan malu menjadi penginjil. Jangan bayangkan menjadi penginjil itu harus Bapak Evangelis Posma Manulang atau Ibu Evangelis Meliana atau Ibu Gembala. Nggak enak aku menyebut namanya, Kiboru. Atau Pak Gembala. Itu bukan tugas mereka saja menjadi penginjil. Karena yang disebut dengan hamba Tuhan, berapa ini? Sekitar 200 lah yang hadir ini. Ini semua hamba Tuhan. Amin. Kalau kita tidak memberitakan Injil, tidak menjadi saksi di tempat di mana kita berada, kita bukan hamba Tuhan, tetapi kita hamba Tuhan. Saya harus bilang ini tegas. Supaya apa? Jangan pernah malu dengan Injil. Amin. Iman sejati itu menuntut keberanian untuk bersaksi. Dengar baik. Kalau dibagi Pak Posma nanti kita pulang gereja di depan pintu, dibaginya kita 50.000 uang warna biru itu. Satu orang semua dapat 50.000. Senang? Ya gak ada yang senang dapat duit. Gawat ini. Berarti udah lebih banyak uang orang ini Pak Posma. Kau saya kasih nanti ya. Senang dapat uang kalau kita pulang dari nanti dibagi sama Pak Posma. Cerita sama orang, baik kali Pak Posma itu. Pulang gereja kami dibaginya satu orang 50.000. Malah yang tua dikasihnya 100 uang merah ini. Cerita sama orang, sudah dapat janji keselamatan. Kita orang percaya yang dibenarkan dan akan mendapat menjadi pewaris kerajaan surga. Udah ceritakan? Cuma limpulnya dapat kalian. Ketua limpul ya kan? Cair. Itu kalian ceritakan. Kenapa sudah mendapatkan kerajaan surga nggak mau cerita gitu loh? Kristen apa gitu ini? Sudah mendapatkan keselamatan kekal, nggak mau cerita. Jangan membayangkan menginjili dan menceritakan tentang Kristus itu rumit. Bukan. Kita bukan mau ajak orang pindah agama. Dengar baik. Kita bukan mau ajak orang pindah dari agama yang lama kepada menjadi pengikut Kristus. Bukan. Menjadi orang Kristen. Bukan. Kita hanya mau menceritakan siapa Yesus, siapa yang menebus kita, siapa yang menjanjikan keselamatan, siapa yang turun dari surga, turun ke bumi, naik lagi ke surga, menyediakan tempat bagi kita di sana. Itu tugas kita menceritakannya. Bukan ngajak orang itu pindah agama. Jangan terlalu muluk-muluk.
Urusan mereka berubah dan menjadi pengikut Kristus itu urusan Roh Kudus. Amin. Masih sulit bersaksi? Iya, lakukan besok. Amin. Pulang dari gereja ini nanti kalau ya, tapi janganlah pula pergi kalian ke depan masjid sana. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Ditamparin dia. Tetap iyalah. Jangan pula orang itu lagi wirid datang kalian ke depan rumahnya. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Kalian pikir macam si Yohanes. Mau dilemparnya pakai selop, syukur selop ya kan? Lemparnya pakai dandang, benjol. Kesaksian iman itu perilaku yang tidak membuat malu. Katakan amin. Orang Kristen suka kesembuhan atau keselamatan? Selamat. Sejujurnya, kalau ditanyakan orang Kristen suka kesembuhan atau keselamatan, sejujurnya akan lebih banyak yang suka kesembuhan. Padahal sakit sembuh itu nggak ada hebatnya, nggak ada. Saya kasih tahu ya Bapak Ibu ya, doa kesembuhan itu hanya boleh sampai limit tertentu. Limit berikutnya doa kesembuhan itu pembodohan. Naik level berikutnya, limit berikutnya doa kesembuhan itu penyesatan. Dengar baik. Siapa yang mau berniat di bumi ini selama-lamanya? Siapa yang mau tinggal di bumi ini selama-lamanya? Angkat tangan. Niat masuk surga? Ya niat mati lah. Ini khotbah yang gini-gini berat ini. Akan membuat kita tidak jelas juga. Kalau disuruhnya orang mati. Bukan itu konteksnya. Ingat ya, jangan ada anti kesembuhan. Saya tidak anti kesembuhan. Tetapi jangan ada di antara kita yang sangat suka dengan doa kesembuhan dibandingkan dengan doa pertobatan. Itu maksudnya. Karena kita tidak mau tinggal di bumi ini selama-lamanya, jangan pernah terus-terus minta kesembuhan. Dengar, Lazarus dibangkitkan oleh Yesus. Mati lagi enggak? Mati. Masih ada si Lazarus sekarang? Ada dia di Tangguh Bongkar 6 sana enggak? Ada atau di Mandala mungkin ya? Lazarus dibangkitkan Yesus dari matinya hanya mau menunjukkan bahwa Allah itu punya kuasa. Amin. Mati lagi enggak Lazarus? Mati. Kan enggak ada Lazarus sekarang kan? Kami sama Pak Pendeta waktu berangkat ke Bali, delay kami nggak tanggung-tanggung, bukan sekedar delay, cancel. Aduh, kalau di situ memang nggak tahu kami apa bisanya wisuda ini. Itulah pikiran kami. Bukan hanya sekedar delay, tapi cancel. Bapak Ibu kalau dikasih lah ini sekarang misalnya bonus berbaik hatilah Pak Gem kita, dikasihnya kita jalan-jalan ke Singapura. Singapura kota metropolitan indah kan? Suka nggak ke Singapura? Suka lah, pastilah. Kalau misalnya kita berangkat ke Singapura delay 1 jam, kesal. Delay 3 jam, mulai mengkerut wajah. Delay 6 jam, mulai marah. Kalau orang yang sakit, katakanlah kanker, terus minta kesembuhan, disembuhkan memang, rupanya kumat lagi, terus minta kesembuhan, itu dia tidak suka delay. Delay dalam arti begini, Tuhan, kalau memang ininya jalanku untuk menikmati kebersamaan denganmu, gak usah lagi delay lagi. Berani gak doa begitu waktu sakit? Supaya jelas kekristenan kita.
Kalau Tuhan bilang lewat dokter, setelah diperiksa semua, waktu Bapak tinggal 3 bulan lagi, dia bilang begini, Tuhan nggak bisa tambahin, kok cuma 3 bulan, 30 tahun kayak nawar. Ya bolehlah nawar, kan Tuhan itu kan Bapak kita kan. Kira-kira kalau saya diperhadapkan dengan pertanyaan orang, ada misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu bawa anaknya sakitnya berat, sakit parah, minta didoakan, Pak, boleh nggak kami doa mohon kesembuhan, umur anaknya masih 7 tahun. Saya langsung dengan tegas menjawab, boleh. Karena usianya masih. Kalau itu dengan suara keras saya menjawabnya, boleh. Tapi kalau usianya sudah 57 tahun, amang ini, dia sakit-sakitan, minta doa kesembuhan, saya akan menjawabnya dengan setengah suara, boleh. Karena sudah setengah jalan. Kalau ada opung-opung umurnya 89 kurang, anak lebih, aku sakit ini, boleh aku minta doa kesembuhan? Aku bilang, Pung, siap-siaplah take off. Gak usah lagi minta kesembuhan, gak usah minta delay. Kan Opung udah dapat bonus. Berapa tahun? 9. Itu yang saya katakan tadi, doa kesembuhan itu ada limit. Kalau yang umur 5 tahun, 7 tahun minta doa kesembuhan, ya dengan sungguh lah kita berdoa untuk itu. Tapi kalau udah 89 dia pun minta doa kesembuhan lagi. Jantung, asam urat, kolesterol, darah tinggi, gigi habis, masih minta kesembuhan. Nggak repot tuh nama dulu. Di GSKI pokok anggur nggak ada ya, saya percaya tidak. Semua orang beriman, bukan sekedar percaya di sini. Amin. Tantangan hidup oleh iman. Siapa yang pernah susah dan bermasalah? Gak usah malah nggak tangan, bukan bermasalah, sama ini kita. Sama kita semua, bukan bermasalah ini. Maksud saya begini, iman itu diuji dalam penderitaan, tekanan ekonomi, dan saat jawaban doa kita ditunda atau malah tidak dijawab, itu ujian iman. Adik yang sekolah tadi, kelas berapa? Kelas 2 SMP? SMA? Kok masih kecil udah SMA? Oh udah besar ternyata ini. Kalau mau naik ke kelas 3 nanti, ikut ujian. Bisa naik nggak ujian? Orang beriman harus lewat ujian supaya dia sungguh-sungguh disebut orang yang beriman. Katakan amin. Bersyukurlah kalau ada ujian, karena dari situ kita ketahuan bahwa kita orang yang dibenarkan. Amin. Yosua, dia memiliki iman yang menaklukkan gentarnya dan meruntuhkan penghalang. Kan nggak masuk akal, hanya dengan mengitari kota Jeriko. Kota Jeriko itu tebal dindingnya, tebal dinding tembok pagarnya Jeriko itu lebih besar dari Carrefour. Tebal dindingnya aja. Makanya di dindingnya itu ada banyak orang tinggal. Saking tebalnya dan saking luasnya. Temboknya aja sudah segitu. Apalagi penjaga-penjaganya kan pasti hebat-hebat kan. Dia hanya kelilingi dengan pasukannya dengan bernyanyi, dengan suara nafiri, dengan terompet. Tembok Jeriko runtuh. Mari belajar hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Sebagai penutup, kalau udah penutup enak ini, akan selesai lah ini kan gitu ya.
Injil itu adalah kekuatan Allah. Amin. Keselamatan hanya oleh iman, bukan perbuatan. Itu harus menjadi ingatan yang kuat di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya jangan ada orang yang bilang, aku sudah berbuat baik dan benar, maka aku selamat. Jangan pernah berkata demikian. Orang benar bukan hanya percaya, tetapi hidup dari iman. Kapan? Setiap hari. Apakah Anda hidup oleh iman hari ini? Siapa yang beriman bahwa dia bisa hidup hari ini karena Tuhan? Amin. Apakah Anda percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah dan Anda tidak malu untuk membagikannya? Ini refleksi. Ayo, teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, beritakan Injil mulai keluar dari gereja ini. Tidak selamanya harus dengan kata-kata. Karena itu butuh pemuritan, butuh belajar. Nanti Pak Gem atau Ibu Gem akan menuntut Bapak Ibu bagaimana untuk bersaksi dengan benar. Mulailah dengan perilaku. Anda sudah bersaksi kalau di lampu merah orang menerobos, Anda berhenti. Terlepas orang katakan sama Anda, gila deh, bukannya ada orang lewat dari sana, berhenti itu di lampu merah. Nggak ada urusan apa yang orang bilang. Karena itu perilaku. Karena Anda adalah pengikut Kristus. Amin. Kalau orang yang menerobos lampu merah, saya pastikan itu bukan Kristen. Kalaupun KTP-nya Kristen, itu bukan Kristen. Kalaupun harus jauh memutar, katakanlah 1 kilometer memutar, padahal kita mau ke sana, tapi bisa ada jalan kecil kita potong, melawan, itu bukan Kristen. Jadi mulai nanti pulang gereja, jangan pernah lawan arah, karena itu bukan berat memangnya. Pak, tinggal sedikitnya, paling 2 menitnya ini. Dengar baik Bapak Ibu, yang urus pajak kami Marga Sihombing. Ada Marga Sihombing sini? Iya. Panggil apa lah teman sama? Dia teman saya, teman baik. Dia urus pajak saya. Dia melawan arah, tidak pakai helm, diboncengnya borunya hanya karena mau beli lontong untuk sarapan. Tidak ada penyakit. Usianya juga kami tidak terlalu jauh, karena teman saya waktu kecil di Kisaran. Hanya urusan 1 menit dia melawan arah karena dia mau beli lontong, karena jauh kali putar. Dilawannya arah, ditabrak anak muda yang kencang-kencang, orang-orang anak-anak muda yang apa itulah anak jalanan itu, mati. Ini bukan urusan beriman dulu ya. Ketika Anda melawan arah, Anda bukan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Jadi mulai dari hari ini, jangan pernah lagi melawan arah kalau Anda masih mau disebut Kristen. Karena Kristen itu bukan sebutan, tapi perbuatan. Amin. Mari hidup sebagai orang benar yang berjalan setiap hari bersama Tuhan dengan iman. Karena kita tahu, selama Tuhan masih memperkenankan kita hidup sampai entah berapa lama lagi di bumi ini, kecintaan kita kepada Tuhan harus ditunjukkan lewat perbuatan sehari-hari. Bukan karena di mimbar ini kita rohani. Bapak Ibu, nggak tahu, saya mungkin pernah bilang, kalau melihat kehidupan kerohanian seseorang, jangan tengok si John Selnoff Lewis di mimbar. Gampang terlihat rohani di mimbar. Tapi lihat John Selnoff Lewis di rumahnya. Bapak Ibu boleh tinggal di rumah saya 6 bulan kos, nggak usah bayar. Lihat perilaku saya setiap hari. Tanya sama pengurubi yang di rumah, atau tanya sama anak-anak, tanya sama istri, ikuti perjalanan hidup kita kesehariannya bagaimana. Itu rohani, bukan di sini.
Di sini gampang marwani. Haleluya. Nangis-nangis kita menyembah di sini. Terpuji engkau Tuhan. Nangis-nangis kita, tapi di jalan raya nanti orang lain yang nangis kita bikin. Amin. Agak berat memang amin untuk ini. Itu dibutuhkan sesuatu kekuatan spirit dari Roh Kudus untuk kita berubah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau selalu baik, bahkan teramat baik. Ketika kami berdosa, di saat itu juga ada pengampunan bagi kami. Kami dibenarkan karena kami percaya. Kami dibenarkan karena kami beriman. Kami tak mampu melakukan ini semua bila tidak ada Roh Kudus Tuhan di dalam kami. Tinggallah di dalam kami ya Roh Kudus. Kami mau tinggal di dalam-Mu Tuhan. Kami tak bisa apa-apa Tuhan tanpa-Mu. Kami tak bisa melakukan apapun bila Tuhan tidak menyertai kami. Karena kami tahu Ebenezer sampai di sini Tuhan masih menolong kami, dan kami pastikan Tuhan yang sama akan menuntun dan menolong hidup kami. Tuhan, jangan pernah biarkan kami tersesat. Jangan biarkan kami mengandalkan pikiran dan kekuatan kami. Jangan biarkan kami bahkan mencoba untuk menjadi Tuhan. Ampuni kami Tuhan, orang yang lemah dan berdosa. Sadarkan kami, kami tidak bisa apa-apa tanpa-Mu. Tuhan, kami mau Engkau yang mengubahkan kami. Kami mau berubah supaya kami menghasilkan buah. Dan hidup ini tidak sia-sia Tuhan. Hidup ini berguna bagi sesama Tuhan. Karena bukan seberapa lama kami hidup yang penting, tetapi seberapa berguna kami hidup itu jauh lebih penting. Dan kami mau Tuhan tetap cinta kami, karena kami tahu kami mencintai Tuhan terbatas. Karena kemampuan dan keterbatasan itulah kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati Tuhan. Tetapi Tuhan tidak akan pernah selesai dengan hidup kami. Tuhan ada di dalam kami. Kami percaya. Terpujilah kami yang hidup. Hamba-Mu berdoa secara khusus untuk gembala kami di gereja, Bapak Pendeta Rugianto Sibahuta, beserta dengan ibu dan ketiga anak. Kami berdoa untuk semua jemaat yang saat ini, yang kami tidak tahu apa problema hidup mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, apa karena kondisi ekonomi, apakah karena kondisi anak-anak, apakah pergumulan di tengah-tengah pekerjaan, oleh karena sakit penyakit. Tuhan, Engkau Maha tahu. Kami tidak tahu keberadaan jemaat-Mu di tempat ini. Yang kami tahu hanya memohon, Engkau penolong kami. Engkau penolong yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat di tempat ini. Mereka akan diberkati untuk menjadi berkat. Blessed to be blessed. Itu kerinduan kami. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur. Kami memohon kehendak-Mu jadi Bapa. Bersama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan.